Oke, kita lanjutkan kembali untuk turunan suatu fungsi. Misalkan untuk pembuktian selanjutnya di sini ada fungsi f(x), di mana fungsi f(x) ini mengandung fungsi ux, yang dimana ux ini dipangkatkan sembarang bilangan n. Gitu ya. Nah, oke, untuk menurunkan fungsi ini, bentuknya hampir sama dengan bentuk pangkat ya, turunan suatu pangkat. Jadi ketika ada suatu fungsi bentuknya pangkat, turunannya apa waktu itu? Ketika ada fx sama dengan ax pangkat n, turunannya kan menjadi n ax pangkat n dikurang 1. Nah, oke, ini untuk f aksen x-nya. Nah, tapi di sini bentuknya bukan ax pangkat n, tapi ux, ada fungsi gitu ya di dalamnya itu. Yang ketika dipangkatkan x gitu. Dimana fungsi ini setelah diturunkan masih mengandung fungsi gitu. Gimana maksudnya? Nah, jika ditulis secara definisi bahwa jika ada fx seperti ini, maka f aksen x itu akan sama dengan n dikalikan u dikalikan x, nah, pangkat n gitu ya. Nah, karena si ux ini masih mengandung nilai fungsi, jadi si ux ini boleh kita turunkan lagi gitu kan ya. Turunnya menjadi apa? U aksen x gitu ya. Jadi ada dua fungsi di dalam ux ini. Ketika diturunkan, jadi ibaratkan ada dua kali turunan lah. Kita menurunkan dua kali suatu fungsi gitu ya. Jadi f aksen x yang berbentuknya fungsi di dalam fungsi gitu ya, akan menjadi apa? N dikalikan ux pangkat n dikalikan u aksen x. Nah, gimana contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Oke, misalkan ada fungsi fx dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2 dikalikan x kuadrat dikurangi 4 dipangkatkan 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Nah, jika kita lihat bentuknya itu adalah bentuk perkalian fungsi gitu ya. Misalkan 3x kuadrat plus 5x plus 5x dikurangi 2 ini dimisalkan ux. Kemudian x kuadrat dikurangi 4 dipangkatkan 5 ini dimisalkan vx. Berdasarkan sifat hasil kali fungsi bahwa f aksen x itu akan menjadi apa? U aksen v ditambah u v aksen. Pertama kita cari dulu aksennya. Nah, untuk aksennya berarti apa? Bentuk pangkat ini menjadi 2 kali 3 jadi 6x gitu ya. Plus turunan dari 5x 5 gitu ya. Oke, kita sudah menemukan turunan dari u aksen x. Kemudian dikalikan v. V-nya berarti yang ini ya. X kuadrat dikurangi 4 dipangkatkan 5. Kemudian ditambah u. U-nya oke yang ini. 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2. Yang terakhir v aksen x. Nah, v aksen x ini bentuk yang tadi sudah kita pelajari. Fungsinya di dalam fungsi yang dipangkatkan n gitu ya. Jadi fungsi yang dipangkatkan n. Nah, ketika x kuadrat dikurangi 4, kita turunkan dulu yang ada di dalam fungsinya vx-nya ini. Berarti ini kalau ditulis sama saja kan dengan vx pangkat 5 gitu ya. Ketika seperti ini bentuknya menjadi bentuk apa tadi? Si 5 ini kita kedepankan, itu kan ya. Menjadi 5 dikalikan, masih kita tulis fungsinya. X kuadrat dikurangi 4. Pangkat 5-nya dikurangi 1, 4. Nah, karena di dalam fungsi ini masih ada fungsi yang bisa diturunkan, menjadi turunan X kuadrat dikurangi 4 menjadi berapa? 2X. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Berarti nanti hasilnya di gimana? X kuadrat dikurangi 4 dipangkatkan 5 dikalikan 6x plus 5 gitu ya. Ditambah berapa berarti? 2x-nya bisa kedepankan. 2x dikalikan, ini ada 5, berarti menjadi 10x ya. Kita kalikan. Berarti menjadi 10x dikalikan x kuadrat dikurangi 4 pangkat 4 dikalikan 3x kuadrat plus 5x dikurangi 2. Oke, jadi ini jawabannya ya.